Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafisa Alfani dengan NIM 73 dan rekan-rekan saya Nabila Ramadhani dengan NIM 55, Saya Nila Nur Sofia dengan NIM 70. Saya Widya Laras dengan 068. saya Terima Dasari dengan NIM 057. Baik, mari kita simak materinya. Selanjutnya, kita memasuki materi pengertian nilai tukar. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga suatu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh, nilai tukar NT rupiah terhadap dolar Amerika atau USD adalah harga 1 dolar USD dalam rupiah atau Rp, atau dapat juga sebaliknya diartikan harga 1 rupiah terhadap 1 USD. Nilai tukar real adalah nilai tukar nominal yang sudah dikoreksi dengan harga relatif, yaitu harga-harga di dalam negeri dibandingkan dengan harga-harga di luar negeri. Nilai tukar real tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sederhana sebagai berikut. Q sama dengan S P per P, di mana Q adalah nilai tukar real, S adalah nilai tukar nominal, P adalah tingkat harga di dalam negeri, dan P adalah tingkat harga di luar negeri. Formula di atas digunakan untuk menghitung nilai tukar real bilateral dari dua negara. Dalam transaksi perdagangan internasional, suatu negara tidak hanya melakukan transaksi pada suatu negara, tetapi juga dengan beberapa negara. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Yang A, permintaan valuta asing. 1, pembayaran impor barang dan jasa. 2, aliran modal keluar. Yang A, pembayaran hutang luar negeri pemerintah dan swasta. B, penarikan kembali modal asing. C, penempatan modal penduduk DN ke LN. Yang ketiga, kegiatan spekulasi ada domestik dan internasional. Yang B, penawaran valuta asing. 1, penerimaan ekspor barang dan jasa. 2, aliran modal masuk seperti penerimaan hutang luar negeri pemerintah dan swasta. Dan yang B, penanaman modal asing jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, intervensi atau penjualan. Dan yang C, cadangan devisa bank sentral. Selanjutnya, sejarah singkat sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional dimaksud untuk mempermudah transaksi ekonomi antar negara. Beberapa penulis mempunyai pendapat yang berbeda mengenai dimulainya sistem moneter internasional. Tetapi sebelum standar emas digunakan secara luas pada era tahun 1870-an, telah dikenal standar bimetallic pada periode tahun 1815 hingga tahun 1873. Pada standar ini, emas dan perak digunakan sebagai dasar dari cadangan aset dari uang yang diedarkan. Emas dan perak dipertukarkan dengan harga tertentu, yaitu harga di Amerika Serikat pada saat itu bergerak pada kisaran harga relatif 15 perak sampai 16 perak per 1 emas. Periode standar emas 1880 sampai 1914. Pada sistem standar emas, nilai tukar uang domestik terhadap emas ditetapkan berdasarkan harga resmi yang tetap. Terdapat dua karakteristik utama standar emas yang diterapkan oleh negara-negara yang menggunakan standar ini pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yaitu 1, perorangan dapat dengan bebas mengimpor dan mengekspor emas, dan 2, persediaan uang kertas yang beredar cukup dijamin dengan persediaan emas. Periode Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua. Pada periode Perang Dunia Pertama atau PD1 hingga Perang Dunia Kedua atau PD2, sistem moneter atau nilai tukar yang digunakan suatu negara mengalami pasang surut. Pada periode PD1 hingga tahun 1925, banyak negara menggunakan sistem nilai tukar mengambang dengan tidak ada intervensi dari bank sentral. Sementara dari tahun 1925 hingga tahun 1931, sejalan dengan perbaikan standar emas, banyak negara menggunakan sistem nilai tukar tetap dengan mengaitkan cadangan emas dan valuta asing yang dimiliki. Sistem Bretton Woods merupakan pemikiran untuk menetapkan suatu sistem moneter internasional yang baru sudah diawali selama Perang Dunia II dengan harapan untuk menghindari kekacauan ekonomi yang terjadi setelah Perang Dunia I.
Sistem nilai tukar tetap yang disepakati sebagai hasil dari koefisien Bretton Woods tersebut akhirnya dikenal sebagai sistem Bretton Woods. Dalam sistem tersebut, Amerika Serikat adalah sebagai satu-satunya negara mengaitkan mata uangnya secara tetap dengan emas. Pada saat itu, 35 dolar Amerika ditetapkan nilainya sama dengan 1 ons emas. Suatu nilai yang sebenarnya telah berlaku sejak tahun 1934. Negara-negara lain mengaitkan mata uangnya dengan USD. Selain itu, negara tersebut dapat melakukan revaluasi dan devaluasi mata uangnya jika diperlukan dengan melihat perubahan-perubahan faktor fundamental ekonomi dan Amerika Serikat. Dengan demikian, Amerika Serikat merupakan jangkar dari sistem ini dengan menetapkan secara tetap nilai USD terhadap emas. Pasca sistem Bretton Woods, awal tahun 1970-an diwarnai dengan perubahan mendasar dalam sejarah moneter internasional. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem nilai tukar yang diatur IMF berdasarkan pertemuan di Bretton Woods semakin berkurang. Ketidakpercayaan tersebut mendorong ambruknya sistem nilai tukar Bretton Woods, seperti tercerminnya dari penutupan penukaran USD terhadap emas pada 15 Agustus 1971. Beberapa negara Eropa pada tahun 1979 mendirikan mekanisme nilai tukar Eropa Monetary System. Pembentukan sistem moneter ini dimaksud untuk menciptakan mekanisme nilai tukar yang stabil di antara anggota EMS. Kebijakan dan nilai tukar di dunia. Sejalan dengan tujuan kebijakan nilai tukar, maka dikenal berbagai jenis sistem nilai tukar yang digunakan oleh suatu negara, khususnya lagi setelah runtuhnya sistem nilai tukar Bretton Woods. Berdasarkan perkembangan terakhir, terdapat kecenderungan negara dunia menggunakan sistem nilai tukar mengambang, namun masih terdapat beberapa negara yang menggunakan sistem nilai tukar tetap ataupun variasi dan sistem nilai tukar mengambang dengan sistem nilai tukar tetap. Selanjutnya terdapat beberapa jenis sistem nilai tukar yang merupakan kombinasi dari ketiga sistem nilai tukar tersebut. Di antara sistem nilai tukar mengambang murni dengan FBAR terdapat Currency Board System. Kebijakan dan sistem nilai uang yang pertama, Absolute Fixed Exchange Rate Regime atau sistem nilai tukar tetap. Pada awal sistem moneter internasional, sistem nilai tukar tetap harus dijamin dengan cadangan emas yang dimiliki oleh suatu negara. Penjaminan mata uang tersebut dimaksud agar pemegang mata uang merasa terjamin memegang uang yang dimiliki. Yang kedua, Pure Floating Exchange Rate Regime atau sistem nilai tukar mengambang penuh. Dalam sistem nilai tukar mengambang penuh, mekanisme penetapan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing ditentukan oleh mekanisme pasar. Dengan demikian, pada sistem ini, nilai mata uang akan dapat berubah setiap saat tergantung dari permintaan dan penawaran mata uang domestik relatif terhadap mata uang asing dan perilaku spekulan. Yang ketiga, Fixed but Adjustable Rate atau sistem nilai tukar tetap tetapi dapat disesuaikan. Sistem nilai tukar Fixed but Adjustable Rate atau FBAR merupakan kombinasi dari sistem nilai tukar tetap dengan sistem nilai tukar mengambang murni. Sistem nilai tukar FBAR memegang peranan penting pada masa sistem Bretton Woods. Yang keempat, Currency Board System atau CBS. Terdapat ciri utama dari sistem nilai tukar ini. Pertama, suatu negara secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk menjaga nilai mata uangnya dengan mata uang negara lain dengan nilai tukar yang tetap. Kedua, setiap uang lokal yang diedarkan harus dijamin sepenuhnya dengan cadangan devisa. Yang kelima, Flexible Peg. Dalam sistem nilai tukar ini, Bank Sentral menetapkan besarnya atau peg nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing dalam jangka waktu yang pendek. Yang keenam, Managed Floating atau mengambang terkendali. Suatu negara menerapkan sistem nilai tukar terkendali apabila Bank Sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing, tetapi tidak ada komitmen untuk mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu atau pada suatu batasan target atau target zone tertentu.
Yang ketujuh, target zone atau band. Pada sistem ini, nilai tukar dibiarkan mengambang dalam target daerah tertentu. Band yang ditetapkan mempunyai batas atas dan batas bawah. Bank sentral mempunyai komitmen untuk mencegah agar nilai tukar tidak keluar dari batas atas dan batas bawah yang ditetapkan. Yang kedelapan, aktif crawling peg. Dalam sistem ini, pemerintah atau bank sentral menetapkan nilai tukar pada tingkat tertentu. Tetapi pemerintah secara berkala dapat melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan indikator-indikator ekonomi tertentu seperti perbedaan inflasi dengan negara mitra dagang utama. Dan yang terakhir, passive crawling peg. Pada sistem passive crawling peg, nilai tukar nominal pada suatu waktu tertentu disesuaikan sejalan dengan perkembangan inflasi pada masa lalu atau inflasi saat ini dan inflasi negara mitra dagang dan negara pesaing utama. Selanjutnya, nilai tukar dan perekonomian. Mekanisme transmisi nilai tukar terhadap kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi dapat melalui transmisi langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, transmisi nilai tukar ke inflasi terjadi melalui perubahan harga barang-barang impor. Secara tidak langsung, transmisi nilai tukar ke inflasi melalui terjadi permintaan agregat, permintaan eksternal bersih, ekspor dan impor, dan pemerintahan dalam negeri, konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, nilai tukar dan inflasi. Tingkat harga-harga umum barang-barang yang sejenis akan sama di setiap negara apabila dikonversikan dalam mata uang lokal dari masing-masing negara. Pengertian ini disebut dengan konsep Absolute Purchasing Power Parity atau PPP yang dapat diformulasikan sebagai P sama dengan SP1, di mana P adalah tingkat harga di dalam negeri, S adalah nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang lokal, dan P1 adalah tingkat harga di luar negeri. Selanjutnya, nilai tukar dan neraca perdagangan. Berdasarkan konsep Purchasing Power Parity atau PPP, harga barang-barang ekspor dan impor suatu negara dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Devaluasi atau depresiasi nilai tukar mata uang lokal terdapat mata uang asing mengakibatkan harga barang impor lebih mahal dan harga barang ekspor menjadi lebih murah. Sebaliknya, apabila kebijakan revaluasi atau apresiasi dilakukan, harga barang impor menjadi lebih murah dan harga barang ekspor lebih mahal. Selanjutnya, nilai tukar dan krisis ekonomi. Pada saat krisis nilai tukar, depresiasi nilai tukar yang sangat tinggi menyebabkan harga barang impor meningkat pesat. Barang-barang impor mencangkup barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal. Kenaikan harga barang konsumsi langsung berdampak pada harga barang tersebut. Kenaikan harga bahan baku juga meningkatkan harga barang dan industri yang menggunakan bahan baku impor. Hal ini mengurangi permintaan terhadap barang impor dan barang industri. Jika tidak ada barang pengganti di dalam negeri, kegiatan ekonomi dapat menurun tajam. Selanjutnya, perkembangan sistem dan kebijakan nilai tukar di Indonesia. Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan perubahannya dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2004, kebijakan nilai tukar ditujukan untuk membantu keseimbangan neraca pembayaran. Setelah undang-undang tersebut diterapkan, fokus kebijakan nilai tukar beralih untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter dengan mencapai tujuan kebijakan moneter, yaitu inflasi yang rendah dan stabil. Hal ini juga secara tidak langsung akan mendukung keseimbangan neraca pembayaran dan perekonomian negara. Perkembangan sistem dan kebijakan nilai tukar di Indonesia. Yang pertama, kebijakan nilai tukar pada periode perjuangan kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1959. Melibatkan banyak aspek selain nilai tukar sendiri, termasuk kebijakan devisa dan perkembangan ekonomi. Dari 1945 hingga 1953, pemerintah menerapkan sistem nilai tukar tetap. Awalnya menetapkan Rp1 Jepang sama dengan 3 sen Nikkei. Uang baru, uang Republik Indonesia atau ORI, dikeluarkan pada Oktober 1945 menggantikan uang Jepang. Namun, perang menyebabkan kerusakan ekonomi dan inflasi pada Maret 1946. Pemerintah mendevaluasi rupiah, yaitu 29,12%.
Untuk mengatasi inflasi, pemerintah menggunting uang dan menarik ori dari peredaran. Di sisi devisa, sertifikasi devisa dikenalkan dan kurs yang berbeda berlaku untuk penghasil dan pemakai devisa. Pada Januari 1952, pemerintah menggunakan satu kurs resmi, tetapi nilai tukar tetap jauh, memaksa devaluasi lagi pada Februari tahun 52. Pada tahun 57, sistem nilai tukar mengambang, diterapkan untuk meningkatkan ekspor. Yang kedua, kebijakan nilai tukar pada periode ekonomi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Periode ekonomi terpimpin di Indonesia menghadapi banyak masalah. Kebijakan pemerintah lebih fokus pada politik, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi rendah dan inflasi tinggi, mencapai 635% pada tahun 1966. Kebijakan devisa yang ketat menciptakan pasar gelap. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melakukan scattering uang dan devaluasi nilai tukar rupiah baru. Pada tahun 1965, pemerintah menerbitkan uang baru untuk mengurangi dampak defisit pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan nilai tukar pada periode stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan ekonomi tahun 1966 sampai 1983. Kondisi perekonomian pada periode ini diwarnai dengan inflasi yang sangat tinggi. Sejalan dengan kondisi ekonomi tersebut, kebijakan ekonomi Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat atau AMPERA diarahkan pada program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Sejalan dengan pencapaian stabilitas moneter tersebut, mulai tahun 1969, pemerintah membuat rencana pembangunan dalam 5 tahun atau Repelita. Dalam Repelita disusun program-program pembangunan, termasuk di dalamnya kebijakan nilai tukar sebagai bagian dari kebijakan moneter. Yang keempat, kebijakan nilai tukar periode deregulasi ekonomi tahun 1983 sampai 1996. Sebagaimana periode sebelumnya, perekonomian Indonesia pada periode deregulasi ekonomi menghadapi masa pasang surut. Pada masa tersebut, perekonomian diwarnai dengan pertumbuhan ekonomi menurun tajam dan defisit neraca pembayaran uang yang semakin membesar. Selain itu, tingginya laju inflasi dibandingkan dengan beberapa negara pesaing dan mitra dagang utama Indonesia mengakibatkan nilai tukar rupiah overvalued dan menurunkan daya saing barang ekspor Indonesia di luar negeri. Yang kelima, kebijakan nilai tukar pada periode saat dan setelah krisis ekonomi dan moneter tahun 1997 sampai 2003. Krisis nilai tukar yang dialami oleh Baht Thailand pada pertengahan tahun 1997 telah menyebar dengan cepat ke negara-negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Korea. Kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia tersebut meliputi kebijakan pelebaran rentang intervensi spread dan intervensi pasar valuta asing. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan kebijakan moneter yang ketat dan intervensi di pasar valuta asing untuk meredam melemahnya nilai tukar rupiah. Kesimpulan, nilai tukar berperan besar dalam kestabilan ekonomi karena dipengaruhi oleh permintaan, penawaran valuta asing, dan kebijakan bank sentral. Sepanjang sejarah, berbagai sistem nilai tukar digunakan negara-negara untuk menjaga kestabilan, mulai dari standar emas hingga sistem mengambang saat ini. Di Indonesia, kebijakan nilai tukar telah berkembang dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era modern untuk mendukung stabilitas moneter, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan menghadapi krisis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya,